Halo Chang, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film, yang menceritakan seorang paman yang menyelamatkan keponakannya, berjudul, John Blow Nyawa Terakhir. Tapi sebelumlah, kita intro dulu. Lanjut, di awal kisah, pada malam hari di wilayah Arizona, kita diperlihatkan sekelompok anggota penyelamat yang sedang beraksi untuk menyelamatkan para pendaki. Yang mana pada lokasi tersebut sedang terjadi sebuah bencana banjir bandang. Karena situasi yang semakin tidak mungkin untuk dilanjutkan, para anggota penyelamat pun menghentikan pencarian untuk sementara. Di sisi lain ketika situasi semakin tidak mendukung, datanglah sang tokoh utama yang sangat pemberani, bernama John yang sukarelawan untuk menolong, siap membantu, kapan saja, dan di mana saja. John bersama dengan kudanya pun mencari para pendaki yang sedang tersesat. Ketika ia melihat salah satu mayat wanita pendaki yang telah mati terkapar, dengan cepat ia melanjutkan pencarian para pendaki lainnya. Di saat ia menemukan dua orang pendaki, pria itu bertanya di mana istriku. John berkata kalau istrinya telah mati terkapar. Mendengar jawaban tersebut, pria pendaki itu tak percaya dengan apa yang John katakan, ia pun pergi meninggalkan mereka berdua untuk mencari sang istri. John yang masih bersama dengan salah satu wanita pendaki, ia pun menyuruhnya untuk tetap bersamanya. Ketika banjir melanda, mereka pun selamat. Sesampainya di kamp, para anggota penyelamat pun berterima kasih kepada John yang telah membantu mereka menyelamatkan para pendaki. Begitu juga dengan seorang wanita yang ia tolong barusan. Akan tetapi kedua sepasang suami istri yang ingin John tolong meninggal dunia. Setelah itu, John pun pulang. Keesokan harinya, terlihatlah John yang sedang melatih kudanya. Setelah selesai berlatih, ia pun masuk ke rumah sambil dihidangkan makanan oleh sang ibu. Sambil makan, ibunya bertanya mengenai anak dari adiknya si John sekaligus cucu dari ibunya si John yang telah lama ditinggal semenjak ibunya meninggal. Anak tersebut bernama Gabriel. Yang mana tak lama lagi John dan ibunya yang telah merawatnya dari kecil, ingin menyekolahkan Gabriel ke jenjang perkuliahan. Selesai makan, untuk mengisi waktu kosong, ia pun pergi ke terowongan bawah tanah yang ia buat sendiri, sambil menyalurkan hobinya yang suka membuat barang-barang seperti senjata tajam. Di saat John sedang berjalan menuju base camp bawah tanah, John tiba-tiba mengingat penyakit trauma di masa lalu, ketika seseorang yang ia sayangi mati di medan perang. Singkat cerita, John yang sedang melakukan hobinya, dari luar datanglah Gabriel yang sedang mencarinya. Gabriel bertanya, apa yang sedang paman lakukan? Dengan candaan John menjawab, ini adalah pisau Damaskus yang nantinya akan kamu bawa untuk menghiasi mejamu di saat sedang kuliah. Setelah itu, mereka pun pergi keluar dan berjalan-jalan sambil menunggangi kuda. Di tengah-tengah waktu santai, Gabriel bercerita bahwa, nanti malam Gabriel akan pergi ke rumah temannya yang sedang mengadakan pesta perpisahan. John bertanya, kenapa tidak diadakan di sini saja? Gabriel menjawab, bahwa teman Gabriel takut ketika melihat tatapan John yang sangat menakutkan. John berkata kalau ia memang seperti itu, akan tetapi itu tak disengaja. Kemudian John memberinya kesempatan untuk mengajak seluruh teman-temannya masuk ke terowongan bawah tanah, adakan pesta di sana, buat mereka terkejut, terkesan, dengan semua yang ada di bawah sana. Tak berselang lama, malam pun tiba. Di saat sedang asik berpesta, Gabriel menerima telepon dari temannya yang bernama Giselle. Giselle menjelaskan bahwa, ia telah mengetahui keberadaan ayahnya Gabriel yang telah lama pergi menghilang 10 tahun yang lalu. Di saat acara telah selesai, datanglah si John yang sedang mencarinya.
Di sela-sela perbincangan, Gabriel berkata kepada Paman John bahwa temannya yang bernama Giselle telah mengetahui lokasi keberadaan tempat tinggal ayahnya saat ini. John berkata, pikirkanlah terlebih dahulu sebelum pergi Gabriel. Paman tahu betul sifat ayahmu seperti apa. Keesokan harinya, ketika John mendengar suara perkelahian yang ada di dalam rumah, John pun pergi menghampirinya. Ketika John masuk, ternyata perkelahian tersebut disebabkan oleh Gabriel yang meminta izin kepada neneknya agar diperbolehkan pergi menemui sang ayah di Meksiko. Namun, neneknya menolaknya sambil berkata bahwa ayahnya Gabriel adalah seseorang yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak pernah menjenguk ibumu ketika ia mengidap penyakit kanker di rumah sakit sampai ibumu meninggal dunia. John yang berdiri di hadapan mereka berdua hanya bisa terdiam. Neneknya bertanya, "Siapa yang memberitahumu?" Gabriel hanya bisa menjawab, "Giselle." Kemudian neneknya menjelaskan bahwa Giselle bukanlah orang yang baik-baik. Gabriel yang mendengar perkataan tersebut hanya bisa terdiam dan menangis. Ia pun pergi keluar untuk menghilangkan rasa sakitnya dan pergi ke rumah temannya bernama Antonio. Di tengah-tengah perjalanan, ia pun menyingkir ke tepi jalan sambil memilih dan berniat ingin pergi ke Meksiko. Pada akhirnya ia memilih jalannya sendiri dengan pergi secara diam-diam ke Meksiko tanpa sepengetahuan dari sang nenek dan pamannya. Sesampainya di sana, ia pun masuk ke rumah Giselle dan menginap di sana. Malamnya, Gabriel pun diajak Giselle untuk bertemu sang ayah yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumahnya Giselle. Sesampainya di sana, Gabriel menangis ketika berpapasan dengan sang ayah. Kemudian Gabriel bertanya, "Kenapa ayah meninggalkan kami berdua begitu saja?" Dengan jawaban yang sangat simpel, ayahnya menjawab, "Kalau ia meninggalkan mereka karena kalian berdua sudah tidak ada artinya lagi bagiku." Mendengar perkataan tersebut Gabriel pun menangis dan gelisah galau merana. Kemudian Giselle yang nampak kasihan dengan Gabriel, ia pun pergi mengajaknya dan berakhir di tempat dugem. Dan dari sinilah permasalahan mulai muncul. Keesokan harinya, neneknya Gabriel yang mendapat kabar dari Giselle bahwa Gabriel sedang berada di Meksiko dan menghilang ketika berada di tempat dugem. Ia pun berlari menghampiri John untuk membantunya mencari Gabriel. John yang sudah menganggap Gabriel sebagai anak sendiri, ia pun pergi ke Meksiko dengan penuh amarah. Di sisi lain kita diperlihatkan sang tokoh penjahat, sekaligus seorang pemimpin dari sekelompok kartel bernama Hugo Martinez dan Victor bersaudara. Ternyata Gabriel sedang disekap oleh sekelompok kartel yang menjual para wanita sebagai wanita penghibur. Malamnya, John yang telah sampai di Meksiko, ia pun pergi ke sasaran pertama dengan bertemu sang ayah Gabriel. Kemudian John bertanya, "Kemana Gabriel?" Ayahnya hanya bisa menjawab, "Aku tidak tahu di mana dia berada." Serasa tak ada jawaban dari sasaran pertama, ia pun pergi menemui Giselle sebagai sasaran yang kedua. Sesampainya di sana John bertanya, "Di mana Gabriel?" Dengan tegas, Giselle berkata bahwa ia sama sekali tak mengetahui keberadaan Gabriel. John yang tidak dapat dibohongi, dengan sangat mudah ia pun mencengkram lengannya Giselle dan berkata, kalau gelang yang ada di lengannya Giselle merupakan gelang sepeninggalan ibunya yang takkan mungkin ia berikan kepada orang lain dengan begitu saja. John yang telah mengetahui bahwa Giselle secara diam-diam menjual Gabriel kepada para kartel, dengan tegas ia pun mengancamnya untuk memberitahu di mana lokasi tempat dugem itu berada. Sesampainya di sana John menyuruh Giselle untuk menunjuk siapa bos yang ada di dalam bar tersebut. Setelah John mengetahui siapa orangnya, ia pun pergi menyelinap mengikuti orang tersebut. Di waktu yang tepat John langsung menodongkan pisaunya ke leher dan menusukkannya ke paha. John berkata, "Di mana atasanmu?" Akan tetapi orang tersebut tak menjawabnya.
John yang geram ia pun mematahkan salah satu tulang dekat pundaknya. Dengan rasa takut, orang tersebut langsung memberitahu lokasi keberadaan pimpinannya, yaitu Hugo Martinez dan Victor bersaudara. Sesampainya di sana, dengan santai John pun pergi memasuki kawasan para kartel. Di ujung perjalanan, John yang tanpa persiapan pun berhasil dicegat oleh sekumpulan para kartel beserta pimpinannya Hugo dan Victor. Mereka bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" John menjawab, "Kembalikan putriku." Melihat tingkah laku si John yang sok berani, mereka langsung memukuli John secara berjamaah sampai babak belur. Kemudian Hugo berkata kepada John, bahwa ini adalah putrimu. Aku akan memberi tanda gores di pipimu, begitu juga dengan putrimu, agar kau selalu mengingat betapa kejamnya kami. John Rambo. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita wartawan bernama Lucy, yang sedari tadi mengintai si John dari awal masuk hingga menyelamatkan John yang sedang sekarat. Kemudian Lucy pun membawa John ke kediamannya dan merawatnya. 4 hari kemudian John yang terbangun dari pingsannya, ia pun kebingungan dan bertanya kepada Lucy, apa yang sedang terjadi. Lucy menjawab kalau ia telah pingsan selama 4 hari lamanya. John yang mendengar perkataan selama 4 hari lamanya, langsung bertanya kepada Lucy di mana mereka membawa Gabriel. Setelah mendapatkan informasi yang ada, John pun menghampiri rumah bordil dan menghantam habis para penjaga beserta laki-laki laknat yang ada di situ, sampai pada akhirnya, ia menemukan Gabriel yang terbujur lemas karena pengaruh dari overdosis obat bius. Kemudian John pun membawa Gabriel pulang ke Arizona. Di pertengahan jalan Gabriel yang sudah siuman dari pingsannya, untuk membangkitkan jiwa muda Gabriel, John berkata, "Bertahanlah nak, kita akan membawamu pulang, perjalananmu masih panjang, masih banyak hal yang harus kau lakukan, bertahanlah nak." Tak berselang lama, Gabriel pun meninggal dunia. Sesampainya di Arizona, neneknya pun bersedih ketika melihat cucu kesayangannya meninggal dengan cara yang kurang ajar. Karena di rumah tersebut sudah tidak ada yang harus diurusi lagi, hanya tinggal ada John dan ibunya, John pun menyuruh ibunya untuk pergi ke tempat saudara lainnya dan meninggalkan John seorang diri. John hanya bisa berkata, kalau ia akan berkelana seperti dulu lagi setelah semua ini berakhir. Kata-kata terakhir dari emaknya si John, kalau jantungnya terasa mau copot ketika kehilangan seseorang yang ia sayangi. John yang marah, ia pun langsung merancang seluruh persenjataannya untuk memancing seluruh pasukan kartel ke wilayah yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, ia pun kembali pergi ke Meksiko dan melumpuhkan seluruh penjaga. Dengan menggunakan pisau Damaskus, John dapat membunuh Victor dengan sangat brutal. Dan membuang kepala Victor di pinggir jalan. Untuk memancing sang kakak datang ke Arizona, John meninggalkan sebuah pesan berisikan foto Gabriel sebagai petunjuk. Ketika Hugo melihat adiknya terbunuh tanpa kepala, ia pun menyuruh seluruh pasukannya untuk menyatakan perang kepada John. Sesampainya di sana, mereka langsung dikejutkan dengan sebuah ledakan yang dipasang di sekitaran rumah John. Kemudian John memancing mereka ke terowongan bawah tanah satu persatu. John yang berhasil memancing mereka semua, dengan cepat ia melakukan serangkaian jebakan yang datangnya tiba-tiba, yang membuat mereka semakin tersiksa dibuat John. Mulai dari kaki, kepala, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Jancuk.
Tibalah saatnya tinggal Hugo seorang. John berkata menggunakan handi talki, bahwa ia akan membunuhnya, mencabut jantungnya seperti kau mencabut jantung mamaku. Kata-kata terakhir dari John, ikuti lampu yang menyala jika you ingin selamat. Hugo yang berhasil keluar, dengan tenaga yang ia miliki sekarang, ia pun berusaha mencari si John. Akan tetapi, Hugo yang sudah termakan oleh jebakan si John, tiba-tiba. Hugo yang terpojok kaku, John pun menghampirinya dengan tatapan yang sangat menghiraukan. Dan beginilah proses tutorial cara mencabut jantung. Jancuk, film pun tamat. Di akhir film, John yang hanya tinggal seorang diri berpesan kepada kita. Jika John sudah tidak ada lagi artinya, tujuan hidupnya, di masa tua. Karena orang yang sangat ia sayangi telah pergi sebelum ia pergi. Dan hanya bisa duduk sambil melihat pemandangan alam sampai menunggu hirupan napas terakhir. Pesan dan kesan dari film John Blow adalah sebagai berikut. 1. Jangan membantah jika orang tua sedang berbicara. 2. Pilihlah pergaulan yang baik-baik. 3. Berpamitanlah kepada orang tuamu kemanapun kamu pergi. 4. Jadilah ayah yang bijak dalam berkata. 5. Pesan dari John, hidup di masa tua adalah sesuatu yang mempunyai tujuan dari generasi ke generasi berikutnya. Mungkin sampai sini sajalah rangkuman film kali ini. Saya undur diri jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.